Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami, welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Untuk ibadah onsite, wilayah barat akan digabung di Rock Royal Resident pada jam 10 pagi. Untuk wilayah timur akan digabung di Rock Ambassador jam 9.30 pagi. Dan ibadah untuk Rock One akan diadakan jam 10 pagi. Dan kegiatan ibadah ini akan dilakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut. IG Live Monday Night Talk akan diadakan pada hari Senin 2 November jam 7.30 malam dengan tema Mainkan Perubahan bersama Bapak Philip Triatna dan Pendeta Muda John Luman Raja. Ikuti terus episode terbaru dari podcast Kingdom Insight pada hari Selasa jam 7.30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Mari berdoa bersama dalam Kingdom Worship Night yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 6 November jam 7 malam. Kita akan bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan melalui live streaming di YouTube channel Rock Surabaya. Ibadah MWM Sekota untuk pasangan suami istri akan diadakan via Zoom pada hari Kamis, tanggal 12 November jam 6:30 malam dengan pembicara Pastor Victor Faraknimela. Bagi para orang tua yang memiliki anak usia sekolah, kami mengundang untuk bergabung dalam seminar parenting dengan tema Learning from Home and Discipleship in a Changing World bersama Ibu Budi Wardani yang akan diadakan pada hari Jumat 13 November jam 7 malam. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan November, saatnya kita mengembalikan persembahan-persembahan kita. Dan bagi Anda yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan suara gembala. Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau, itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His Grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke surga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan, seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed. Ya, Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali. Artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat. Tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita.
Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Demikian suara gembala yang sudah memberkati kita semua. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, buat hari yang Tuhan jadikan buat kami, buat kasih karunia Tuhan yang selalu baru buat kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka telinga kami lebar-lebar untuk menerima isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi Pastor Daniel Yanuar Tanujaya yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, yes Lord. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu.
nyatakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Oleh sebab itu kami berserah hanya kepadamu, karena Engkau segalanya bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Yes, Lord. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan kami takut dan gentar, Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan
Kami percaya Tuhan, kuasa-Nya terjadi dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Mari menyembah Dia bersama-sama, saudara. Mari angkat hati kita menyembah Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Janji-Mu setia. Sungguh Kau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Kau yang layak disembah, sebab berjalan bersama-Mu itu keinginan kami. Kami percaya janji-Mu setia. Terlebih lagi hadirat-Mu yang menyertai kami. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tinggikan Dia lebih dari segala-galanya. Tinggikan Dia lebih dari segala-galanya. Adalah masyarakat. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Sebab kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan, kerinduan kami menyembah-Mu. Ora basana la basana, kira la basana la mamo. Sungguh Tuhan, suatu pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kau sungguh Allah yang sungguh baik. Rabasyana labasya katakara labasyana. Mari beracara Tuhan dalam hidup kami. Kirabasya karalabasyana ralabama. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat saudara hatimu saat ini lebih lagi buat Tuhan. Dia rindu untuk menyembah. Dia rindu untuk menjamah setiap kami. Oh rabasyakarabasyandaralam. Thank you Jesus. Terima kasih untuk apa yang sudah kami alami. Untuk apa yang sudah kami lalui Tuhan, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Apa yang
telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Yes Lord. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Oh, kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dia tetap Tuhan yang baik, saudara, mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buka setiap hati kami untuk mendengar setiap firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa ada di bulan yang baru, sekali lagi, minggu yang baru dan hari yang baru. Dan ini adalah merupakan sebuah anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, saudara, kita ada di tema besar kita tetap ya, The Year of Emerging Leaders, dan saya percaya bahwa di dalam setiap aspek kepemimpinan, para leader sangat dibutuhkan. Sebagaimana para pemimpin, demikian pula nantinya semua yang ada di bawah kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya bagus, semua yang ada di bawahnya akan merasakan berkatnya. Baik itu di dalam konteks pemerintahan, baik itu di dalam konteks gereja, juga di dalam konteks keluarga. Jadi kalau kita bicara tentang emerging leaders, kita bicara tentang kepemimpinan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa itu hanya untuk hal-hal yang kelihatannya formal, lalu kemudian hal-hal yang kelihatannya wow begitu, yang jauh daripada jangkauan kita. Tetapi itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang harus ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentu saja kita ingin misalkan anak-anak kita, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan kemudian kehidupan mereka memberi dampak dan menjadi berkat bagi semua orang yang bersentuhan dengan diri mereka. Saudara, di bulan movement ini, bulan pergerakan, di mana kita rindu supaya boleh terjadi adanya kebangkitan, awakening, revival, saudara. Dan kemudian boleh kemudian itu menjadi sebuah progression, kemajuan, kegerakan yang ada. Saya rindu berbagi kepada saudara, dan temanya adalah Raising Timothy. Why Raising Timothy, saudara? Saya bacakan ayatnya dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Lihat bagaimana lewat ayat yang ditulis ini dalam 1 Timotius pasal yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus menyatakan Timothy atau Timotius itu sebagai putranya, bukan putra sekedar putra rohani yang biasa, tapi dikatakan anakku yang sah, ya, legitimate in faith, dalam iman, putra rohani yang sah di dalam iman. Tapi saya percaya kalau kita share tentang kebenaran ini dan kita berbicara kebenaran ini, kita juga bicara tentang putra dalam konteks saudara biologi, ya, biologis, putra biologis kita. 2 Timotius pasal yang pertama, berikutnya, saudara, ayat yang pertama dan kedua dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius. Kalau tadi dikatakan bahwa dia adalah anaknya yang sah, yang kedua dikatakan anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jelas sekali dari ayat-ayat yang kita baca ini bagaimana Paulus menemukan, mendidik dan menumbuh kembangkan Timotius sebagai putra rohaninya dalam konteks ini. Demikian juga dalam keluarga kita. Kita harus sebagai bapak, sebagai orang tua, kita diberikan oleh Tuhan sebuah mandat dan sebuah panggilan yang luar biasa. Apa itu? Bagaimana kita menumbuh kembangkan, mendidik, melatih anak-anak kita. Saudaraku, untuk kemudian mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin. Nomor satu, memimpin hidup mereka sendiri. Yang kedua, memimpin dalam konteks siapapun yang ada di sekitar mereka. Dan yang ketiga tentu saja, menjadi berkat dimanapun mereka berada dalam konteks yang lebih luas. Kehidupan yang berguna, kehidupan yang bermanfaat, dan kehidupan yang berdampak. Timotius sebagai putra rohani daripada Paulus, saudaraku, sebagai emerging leaders. Pemimpin yang tumbuh, yang bangkit, ya saudara, lewat pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Maka kemudian kita tahu bagaimana kehidupannya menjadi sangat luar biasa dan memberkati. Apa saja yang sebetulnya kita bisa teladani dan pelajari lewat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saya percaya penting sekali untuk kita sebagai orang tua boleh memiliki yang namanya visi kepemimpinan. Para bapak-bapak, para termasuk ibu-ibu, ya, kalau kita bilang parents itu dalam konteks sekali lagi maupun secara biologis maupun juga secara rohani, ya. Dan kita harus punya visi kepemimpinan buat mereka. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 6 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Perhatikan ini, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus bisa melihat sebuah panggilan yang nyata, visi kepemimpinan itu di dalam diri Timotius yang muda ini, saudara. Karena itulah kuperingatkan engkau, dia berkata, untuk mengobarkan. Mengobarkan apa? Kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bagaimana ketika Paulus mendoakan Timotius, dia melihat visi itu ada di dalam kehidupan daripada Timotius. Dan Timotius menerima warisan rohani daripada orang tuanya. Ya, dalam konteks ayat yang kita baca ini dari neneknya dan juga dari ibunya. Ya, beberapa kita mungkin berkata, tapi kami nggak punya Pak, warisan rohani seperti yang ditulis dalam ayat itu. Nggak jadi masalah, saudara. Bahwa warisan itu datang, saya percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita menjadi ahli waris bersama dengan Dia. Kita menerima warisan kepemimpinan, panggilan kepemimpinan. Saya yakin setiap orang punya kualitas kepemimpinan di dalam dirinya. Kita harus bisa menemukan itu di dalam diri orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Baik itu anak-anak kita secara jasmani maupun secara rohani. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 14 dan 16 berkata, jangan lalai. Paulus kemudian membangkitkan visi itu di dalam diri Timotius. Dia berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan bagaimana kemudian ada keterlibatan
dari sistem kepemimpinan yang ada di dalam gereja pada waktu itu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua. Paulus membangkitkan visi itu di dalam dirinya, ya, dengan apa yang dia bisa impartasikan di dalam kehidupan Timotius. Demikian juga kita harus membangkitkan visi itu di dalam diri setiap anak-anak kita. 1 Timotius 4 misalkan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 tadi juga mengatakan, awasilah dirimu sendiri, ayat yang ke-16, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jelas sekali, saudaraku, bagaimana kemudian Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata kepada Timotius yang muda ini, hei, tetapi ketika kamu hidup di dalamnya, hati-hati bagaimana kamu melihat dirimu. Hati-hati bagaimana kamu menyampaikan atau mengkomunikasikan ajaran apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu lewat pengalamanmu dan lewat ketekunanmu di dalam firman. Dan kemudian ketika engkau menyampaikan itu, hiduplah di dalamnya. Jadilah teladan ketika engkau melakukan dan ketika engkau mengerjakannya. Maka dengan demikian, hidupmu akan berdampak, hidupmu akan menjadi berkat. Tahukah saudara bahwa setiap hari saya berdoa untuk putra-putra saya, baik putra jasmani maupun putra rohani. Apa yang saya doakan? Saya berdoa Tuhan supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang berguna, yang berdampak, yang hidupnya menjadi berkat dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Tetapi juga supaya mereka hidupnya juga bermakna, berarti, saudara, dan terberkati. Nomor 1, bangkitkan visi kepemimpinan di dalam diri setiap orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi juga bagaimana kita harus belajar memberikan kepercayaan atau mempercayai potensi, dan tentu saja saya yakin kalau Tuhan memberikan potensi, maka Tuhan akan menyertakan juga panggilan. Panggilan yang datang dalam kehidupan setiap orang akan diikuti oleh potensi, atau juga kita bisa mengatakan potensi atau karunia-karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Itu sejalan dengan panggilannya, karena Tuhan nggak pernah memerintahkan kita tanpa penyertaannya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita, saudaraku, tanpa Dia memberikan perlengkapan untuk kita bisa menghidupi panggilan itu dengan maksimal. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Perhatikan tiap kali dia berkata, my son, anakku, putraku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi udah lihat, kalau dinubuatkan berarti itu datangnya dari Tuhan secara langsung. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik oleh iman dan hati nurani yang murni. Jadi kita melihat di sini bagaimana sebuah balancing antara karunia, potensi yang Tuhan berikan, lalu kemudian panggilan, tapi base-nya apa? Karakter, saudara. Ya, bagaimana dikatakan Timotius, engkau harus menghidupi itu, engkau harus menumbuh kembangkan. Ya, makanya kita harus mempercayai, saudaraku, potensi yang Tuhan taruh di dalam diri putra-putra kita, putri-putri kita, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam gereja, saudara, yang adalah merupakan keluarga ilahi, maka itu adalah merupakan tempat persemaian yang paling efisien dan efektif, saya yakin. Tapi semuanya memang sangat bergantung kepada bapak-bapak yang ada di dalamnya. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 misalkan juga mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Berulang-ulang Rasul Paulus mengingatkan, mendorong, membangkitkan. Apa itu? Karunia yang Tuhan taruh di dalam diri Timotius, saudara. Talenta, bakat. Saya tidak percaya kalau ada orang yang nggak punya talenta, nggak punya bakat sama sekali, nggak punya gifts yang dari Tuhan, saya nggak percaya. Karena setiap orang Tuhan kasih talenta, setiap orang Tuhan kasih. Nah, tanggung jawab para pemimpin lah kemudian untuk membantu mereka bisa discovering, ya, menemukan itu, dan kemudian menumbuh kembangkannya. Dengan kita mempercayai potensi yang ada, maka tentu saja
kita pasti juga akan memberikan platform kepada mereka. Ya, kepada putra-putra rohani saya memberikan platform kepada mereka, kepada orang-orang yang saya bina. Saya berkata, nanti kamu yang khotbah ya, misalkan, ini dalam area khotbah, kamu yang khotbah atau nanti kamu yang sharing. Saya akan ada di situ untuk bantu kamu. Ya. Nah, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 berkata demikian. Lihat Saudara, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Lihat bagaimana Rasul Paulus, bukti daripada kita mempercayai potensi adalah kita menyediakan itu tadi. Kita menyediakan ruang, kita menyediakan tempat, platform kepada mereka. Supaya dikatakan tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Lihat bagaimana Paulus mengirim, mengutus, dan memberikan tempat kepada Timotius untuk melayani. Itu adalah gambaran bagaimana dia percaya kepada talenta, karunia, dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan untuk Timotius. Nah, Timotius saudara harus kasih tempat. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-23. Ketahuilah, Ibrani 13:23, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Lihat saudara, bagaimana kemudian Alkitab berkata Rasul Paulus begitu memiliki pengharapan yang luar biasa tentang apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri Timotius. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saudara. Pertama-tama kita harus mengimpartasikan visi kepemimpinan, menangkap itu, mengimpartasi. Lalu kemudian kita mempercayai potensi mereka. Ya, tetapi juga kita harus belajar untuk apa? Menghargai keunikan. Saya percaya tiap orang itu beda-beda. Ya, saya kadang-kadang berbincang-bincang dan seringkali mendengar juga apa yang disampaikan oleh Bapak rohani kita, Pak Arifin. Pak Arifin bilang setiap anak itu beda-beda dan setiap orang, setiap anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Yes, saya setuju itu. Saya percaya itu, saudara. Ya, Pak Arifin punya anak-anak rohani yang begitu banyak. Pak Roni misalkan, ya, saya sendiri. Beda antara Pak Roni dengan saya. Enggak, Pak Daniel tuh enggak kayak Pak Roni. Pak Roni enggak kayak Pak Daniel. Atau ada bapak-bapak yang lain, ya, tidak seperti itu biasa, saudara. Kenapa? Karena event Tuhan itu menghargai setiap keunikan. Tuhan memberikan itu untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Pelayanan saling itu terjadi karena hal yang demikian. Demikian juga dengan orang-orang yang saya bina. Yang satu punya passion yang luar biasa, yang kalau kita sampaikan bergeraknya dia cepat, tapi mungkin dia kurang teliti, ya. Tapi yang satu sangat teliti, tapi memang sepertinya nggak bisa gerak cepat begitu. Dia butuh untuk kemudian menganalisa, menghitung, dia sangat berhati-hati. Ya, masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Yang satu begitu kreatif, begitu, tapi mungkin dia rada-rada ya seniman begitu ya, rada-rada plekmatis ya. Jadi sudah dikerjakan. Oh siapa ini lagi? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, saling mengisi satu dengan yang lain. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17 misalkan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepada kamu Timotius. Lihat ini saudara, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Saudara kalau mau angkat putra-putra rohani, kesetiaan dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Karakter itu nomor 1 ya. Lalu dikatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Aku mengirimkan Timotius, anakku yang kekasih dan yang setia. Saya percaya ada yang lain yang dipercayakan di dalam pelayanan itu. Tapi Rasul Paulus berkata, Timotius ini menuruti teladanku, mengikuti teladanku. Dia punya satu kelebihan yang berbeda dengan rekan-rekannya yang lain. 1 Tesalonika pasal 3, sudah ayat 2 dan 3. Lalu kami mengirim Timotius. Lihat, perhatikan kata mengirim. Yang dikirim saya yakin sekali lagi, tidak hanya Timotius. Masing-masing mereka memiliki keunikan, kekhasan, kehebatan beda-beda. Ya, seperti juga ada kehebatan, mungkin juga ada kekurangan. Ya, saudara dikatakan Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu
dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Apa tugasnya Timotius? Encourager. Menurut sejarah gereja, saudaraku, Timotius adalah merupakan salah satu gembala termuda di gereja terbesar pada waktu itu, gereja mega, yaitu gereja yang ada di Efesus, ya. Bagaimana dia menjadi pastor di situ, meskipun usianya cukup muda pada waktu itu. Tetapi saya percaya dia tidak sendirian. Ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia di dalam keunikan mereka masing-masing, perbedaan mereka masing-masing. Mereka saling mengisi. Seorang bapak, ya, seorang yang menumbuh kembangkan Timotius muda, Timotius emerging leaders kita. Kita harus menghargai keunikan. Keunikan itu bisa dari bakat. Keunikan itu bisa dari gift. Ya, ada yang mereka sangat profetik, sangat peka terhadap suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetapi juga ada mereka yang punya kemampuan manajemen yang sangat bagus, kemampuan mengajar yang sangat bagus. Mereka punya karunia-karunia yang berbeda-beda, tetapi juga keunikan kepribadian. Ya, orang itu masing-masing. Ada orang yang dia tegas, yang sangat determine orangnya. Ada orang yang kelihatannya rileks, nyantai. Ada yang tipe people person, tipe nggak ada low, nggak rame. Ya, masing-masing punya keunikan kepribadian, temperamen yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang baik banget, orang senang tapi dia mungkin gampang lupaan. Saudara, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan seperti yang tadi saya katakan di depan. Nah, kita harus menghargai keunikan karena saya percaya setiap keunikan itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Kalau semuanya tipe easy going, kita nggak kemana-mana, ya saudara. Tetapi kalau semuanya juga tipe yang determin, harus sesuai program, sejalan, dan dia agak rigid biasanya. Saudara, kita jadi stres. Ya, demikian seterusnya. Lalu kemudian, stop sampai di situ? Tidak. Yang berikutnya saya percaya, kita harus memberi ruang. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang beberapa pemimpin gagal, saudara. Ketika mencoba menumbuh, even untuk anaknya juga. Ya, anak-anak kita secara jasmani maksudnya, di dalam keluarga. Kita harus memberi ruang pada kelemahan dan kegagalan. Memberi ruang itu maksud saya memberikan sebuah flexibility. Tentu saja kita tidak kemudian kalau dia punya kelemahan dan itu kemudian menjadi sesuatu yang bodoh dan merugikan dia, kita enggak kemudian iya aja, enggak. Tapi maksudnya oke lah, kamu bisa salah, tapi saya kasih kesempatan ya buat kamu. Untuk apa? Untuk ayo kamu coba lagi. Ayo usahakan yang lebih. Dan saudaraku, ketika mereka berhasil, saya yakin dan percaya itu akan membuat mereka jadi berbeda. Akan salah satu kunci untuk membuat mereka mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya yakin Paulus menemukan di dalam diri Timotius yang muda ini, kelemahan ini. Mungkin dia terintimidasi karena dia menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah jemaat misalkan, yang kemudian orang-orang yang dia pimpin adalah orang-orang yang lebih senior, lebih tua, dan mungkin lebih berpengalaman. Tetapi kata Paulus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, saya secara pribadi ketika dipercaya untuk memimpin, menggembalakan GBI Rock yang ada di Surabaya, dan bapak-bapak pemimpin yang lain yang bersama-sama dengan saya adalah orang-orang yang secara usia lebih tua dari saya, yang seusiaan dengan saya cuman Pak Jonathan, ya. Tapi gembala-gembala yang lain, Pak Andrian, Pak Musa pada waktu itu, Pak Sutejo, Pak Darmanto, mereka semua secara usia lebih tua dari saya. Saya ini yang paling muda, tapi kepercayaan itu diberikan. Dan Pak Arifin pada waktu itu memberikan kepada saya ruang untuk saya bisa salah, saya bisa ambil keputusan yang keliru.
tetapi ruang itu diberikan. Saya dibina, saya dibimbing, saya dibangkitkan. Demikian pula dengan orang-orang yang sekarang saya bapai dalam tanda kutip. Ya, saya masih ingat ketika misalkan KGC kita mau bikin satu rekaman album yang pertama. Dan Andrew itu ketuanya ya, telepon saya, Koden gimana kalau misalkan album ini gagal? Saya bilang it's okay, kita kasih ruang untuk kegagalanmu. Tapi kan kegagalan tidak untuk seterusnya gagal, tidak. Dari situ kita belajar. Tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik pada waktu itu, saudara. Ya, nah 1 Korintus pasal 16 ayat 10 dan ayat 11 berkata, jika Timotius datang kepadamu, lihat ini, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Jadi asumsi saya, dan kesimpulan saya, tidak asumsi ini ya, mungkin Timotius bilang, Bapak, saya kayaknya kok nggak berani ke sana ya. Saya rasa kok begini. Dia seperti ada satu kelemahan. Timotius strengthen him. Dan it's okay. Ya kamu berangkat, ya kuatkan saudara. Dan dia berpesan kepada jemaat yang ada di Korintus. Supaya apa? Supaya mereka memperlakukan Timotius dengan baik. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, perhatikan ini. Sama seperti aku. Sama. Kalau kamu terima aku, kata Paulus, kamu juga terima dia. Saya mau ngomong sama saudara, Pak Arifin melakukan yang sama di Surabaya. Kalau kamu percaya saya, kamu juga percaya Daniel. Kalau kamu terima saya, kamu juga terima Daniel. Saya yakin dengan putra-putranya yang lain juga Pak Arifin melakukan yang sama. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah sempurna atau tiba-tiba jadi sempurna. Kalau kita menunggu pemimpin-pemimpin muda kita sampai mereka sempurna, sampai mereka hebat, sampai kita mati, itu tidak akan terjadi. Berikan ruang kepada kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan yang bisa terjadi pada diri mereka. Dalam 1 Korintus 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11 tadi kemudian dikatakan, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Perhatikan, Paulus berkata, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah ia. Nah saudara, itu sebabnya next saya percaya saudara, kita harus menguatkan anak-anak kita, menguatkan para pemimpin-pemimpin muda yang Tuhan percayakan kepada kita senantiasa, ya, memberikan dorongan, lalu kemudian encouraging word kah saudaraku, atau kata-kata yang membangkitkan mereka. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 misalkan berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah, kata Rasul Paulus, dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita harus mengencourage mereka dengan kepercayaan-kepercayaan, dengan ruang untuk kesalahan, dengan menghargai keunikan, dengan visi kepemimpinan itu, supaya apa? Supaya mereka terus bertumbuh di dalam karunia dan panggilan yang Tuhan percayakan itu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah, kata Rasul Paulus, supaya engkau layak di hadapan Allah. So, he was strengthening him. Ya, dia menguatkan, dia membangkitkan, dia mendorong. Jangan pernah menyerah. Pak Arifin juga pernah berkata kepada saya, Dan, ya semua pemimpin muda pernah mengalami yang saya alami. Dan itu wajar-wajar saja. Kalau ada orang yang meragukan kita, karena mereka belum kenal, karena mereka belum pernah punya pengalaman, itu wajar-wajar saja. Tapi pada waktu itu, Pak Arifin berkata, ayo kita buktikan sama-sama, bahwa saya tidak salah memilih. So he was strengthening me. Ya, he was encouraging me. Dan saya lakukan itu kepada orang-orang yang juga kita kasih platform di dalam pelayanan. Saya menyertai, saya menguatkan, saya bersama-sama dengan mereka. Saya equip, ya, and I bless them. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku.
sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang terakhir saudara, berikanlah penghargaan kepada mereka. Nyatakan penghargaan saudara kepada mereka. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku dan hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau telah mengikuti, perhatikan list itu saudara, ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Wow, so many things. Ya, dia memuji, dia kalau menegur private, ya saudara. Kalau memuji di depan banyak orang. Ya, saudara, Pak Arifin pernah dalam sebuah seminar di kota Surabaya pada waktu itu berkata, ketika saya seusia Daniel, saya tidak sehebat dia. Ya, itu betul-betul, jujur saja, I was shocked. Ya. Dan ada beberapa pembicara senior yang di situ, yang tidak kenal saya, yang kemudian menoleh dan kemudian melihat. Dan mungkin mereka juga berpikir, it is true. Ya, yang saya yakin Pak Arifin juga hebat saudara ya, ketika beliau seusia saya. Tapi saya mengerti yang dimaksud dengan beliau. Saudara, dalam Roma 16 ayat yang ke-21, salam kepada kamu dari Timotius. Paulus berkata begini, teman sekerja. Perhatikan saudara, sebelumnya dia berkata putraku, tetapi di sini dia berkata teman sekerja. Saya yakin ini adalah sebuah komplimen daripada Rasul Paulus. Dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Filipi pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius. Perhatikan itu. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, kita lihat bagaimana ada banyak ayat-ayat yang lain yang saya bisa bagikan kepada saudara. Tetapi apa yang Rasul Paulus sampaikan dengan surat-surat, dengan pernyataan-pernyataan, dengan tulisan yang dia lakukan. Dia kasih, saudaraku, dia memberikan sebuah penghargaan kepada putranya. Berikan penghargaan kepada putra-putra kita. Puji di depan banyak orang. Saudaraku, tunjukkan prestasi daripada yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan. Saudara, angkat dia. Ya, maka saya yakin dan percaya itu boleh saudaraku menaruh sebuah kekuatan di dalam dirinya, sebuah dorongan yang luar biasa di dalam dirinya. Dan saudaraku, penghargaan itu akan membuat jiwanya jadi sehat. Tapi ya nggak perlu berlebihan, ya saudara, tidak perlu memuji-muji yang sewajarnya saja. Tapi itu saya yakin dan percaya akan membuat dia makin kokoh, makin teguh, dan dengan demikian akan begitu banyak Timotius yang berbicara tentang emerging leaders di tengah-tengah kita. Dalam keluarga kita, anak-anak kita. Di dalam keluarga Allah, di dalam gereja. Dan saya juga percaya di dalam masyarakat di mana Tuhan menaruh kita. Di bangsa kita dan di kota kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru dan bulan yang baru. Dan kami percaya ketika kami menumbuh kembangkan, ketika kami membangkitkan, raising our Timothy, Tuhan, dunia ini akan jadi lebih baik. Kami percaya akan ada pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, lipat ganda daripada gerejamu ya Tuhan. Daripada kerajaanmu, di mana Engkau menaruh kami, dan di mana Engkau mempercayakan kami. Boleh menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin yang baik. Sebagaimana Engkau sudah mengurapi, sebagaimana Engkau sudah menyatakan itu kepada Paulus, biar Engkau nyatakan itu juga kepada kami semua. Apakah kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua di dalam rumah tangga, apakah kami Tuhan sebagai pemimpin, sebagai pastor, sebagai orang-orang yang dipercaya untuk ada di gereja maupun di masyarakat. Bapa, hamba-Mu berdoa di minggu yang baru ini. Sekali lagi Tuhan, minta pengurapan yang daripada Engkau. Minta anugerah, minta kasih karunia, minta hikmat bijaksana, agar kami boleh menjadi pengembang-pengembang, penumbuh kembang. Tuhan,
generasi yang ada di bawah kami. Terpujilah nama-Mu, kami percaya penyertaan-Mu ada pada kami. Ketika kami melakukannya, kami boleh melihat buah-buah yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sekali lagi masuk di dalam perjamuan. Dan perjamuan kudus adalah merupakan jaminan untuk kita semua lewat kematian daripada Kristus. Dan di minggu yang baru ini, saya percaya ketika kita menaruh iman kita, angkat roti dan anggur yang sudah persiapkan, kita berdoa. Kami percaya ketika kami menaruh iman kami atas apa yang kami lakukan dan kerjakan dengan understanding yang benar, dengan pengertian yang benar, maka Tuhan, hidup kami tidak pernah sendiri. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Mengucap syukur buat minggu yang baru ini sekali lagi oleh penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan, oleh janji-janji-Mu yang luar biasa dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti, saudaraku, angkat bersama dengan saya. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan anggur, saudara. Angkat, saudaraku, cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Dosa yang dihancurkan oleh darahnya membawa berkat total dalam hidup kita. Termasuk berkat untuk anak cucu, berkat untuk generasi yang berikutnya. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur oleh apa yang putra-Mu sudah lakukan bagi kami semua. Tuhan, ada jaminan di dalam kehidupan kami. Jaminan di dalam keluarga kami. Jaminan untuk masa depan kami. Terpujilah nama-Mu, kami memasuki minggu yang baru. Angkat tangan saudara, kedua tangan saudara, dengan berkat terbaik dari Sang Raja, berkat dari kerajaan yang menyertai, memelihara, menuntun, memimpin, menjaga, membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Sekali lagi selamat masuk dalam minggu yang baru. Tuhan memberkati saudara, haleluya. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan Anda semua. Saya percaya kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang dinaikkan dan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Buat kamu generasi kerajaan, mari bergabung dengan ibadah Rocky, Rocket, dan KGC. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa dan informasi pelayanan gereja, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh senior pastor dari Rock International Ministry, Pastor Timotius Arifin. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week and God bless you all.